Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum modul 4 PBO. Pada modul 4 kali ini, kita akan membahas mengenai fungsi dan kelas dalam Python. Fungsi dalam pemrograman adalah sebuah blok kode yang digunakan untuk memisahkan kode program dengan tujuan yang lebih spesifik dari fungsi main atau entry point dari program Python. Dengan pengaplikasian fungsi, kode yang kita tulis akan menjadi lebih terstruktur, rapih, dan mudah dikelola. Berbeda jika kita menulis program secara keseluruhan dalam fungsi main, akan sulit untuk mengelola dan pengembangan lebih lanjut. Untuk membuat fungsi, kita menggunakan kata kunci def, kemudian diikuti nama fungsi dan sepasang tanda kurung. Untuk membuat fungsi yang kosong, kita dapat menggunakan sintaks pas. Hal ini karena Python menerapkan indentasi pada tubuh programnya. Sintaks untuk membuat fungsi adalah sebagai berikut contohnya. Pertama kita mendeklarasikan dengan def, lalu nama fungsinya yaitu myFunction, lalu diikuti dengan tanda kurung. Setelah itu titik 2, dan untuk dalam statementnya jangan lupa untuk menaruh indentasi di depannya, lalu masukkan statementnya. Dan untuk memanggil fungsi yang telah kita buat, tinggal menuliskan nama fungsi yang diakhiri dengan sepasang tanda kurung. Contohnya tadi fungsi yang kita buat namanya my_function. Untuk memanggilnya tinggal tulis itu saja, diikuti tanda kurung. Fungsi dapat berupa fungsi tanpa nilai balik atau void dan fungsi dengan nilai balik. Perbedaan keduanya sangatlah jelas, di mana fungsi void tidak memiliki return value, sedangkan fungsi dengan nilai balik memiliki return value. Kemudian, fungsi juga dapat memiliki parameter. Parameter diletakkan di dalam tanda kurung setelah nama fungsi. Perhatikan contoh berikut. Pertama kita deklarasikan fungsinya dengan def, lalu nama fungsi myFunction, lalu di situ kita taruh parameternya x. Titik 2, dan untuk isinya kita taruh return value. Value-nya itu 5 dikali dengan x. Dan untuk nanti pemanggilannya contohnya ada print myFunction, lalu masukkan parameter 3 misalnya. Seperti itu. Cut. Anjay. Karena ini adalah praktikum PBO, tidak akan terlepas dari yang namanya class dan objek. Kita akan membahas class terlebih dahulu. Jadi, class adalah sebuah blueprint dari objek. Misalnya, sebuah mobil pasti memiliki rancangan blueprint. Mobil memiliki properties, yaitu ada warna, roda, bodi, model, dan lain-lain. Mobil juga memiliki behavior, yaitu berjalan, mengerem, berbelok, berhenti, dan lain-lain. Jadi, kelas itu terdiri dari properties, yaitu adalah karakteristik apa saja yang dimiliki oleh sebuah objek, dan juga behavior, yaitu perilaku apa saja yang dapat dilakukan oleh sebuah objek. Dari narasi di atas, class dan objek adalah satu kesatuan. Class adalah blueprint atau rancangan, sedangkan objek adalah objek seperti halnya di dunia nyata. Berikut ini adalah contoh sintaks untuk membuat sebuah class. Oke, pertama kita buat dulu nama kelasnya, misalnya kelas segi 4. Oke, lalu klik 2, enter. Nah, ini kita berikan indentasi untuk menandakan kalau fungsi yang bakal kita tulis di bawah ini adalah bagian dari kelas segi 4. Nah, pertama ada misalnya kelas init. Kelas init itu adalah kelas
untuk melakukan inisialisasi atau pengisian nilai awal. Parameter pertamanya wajib self, wajib disertakan untuk pendefinisian metode dan tidak perlu disebutkan saat pemanggilan. Oke, lu misalnya pengen ada parameter P untuk panjang dan L untuk lebar. Nah, untuk mendefinisikan atau mengakses atribut suatu kelas, kita juga perlu menggunakan kata kunci self. Seperti contohnya misalnya self dot panjang, kita pengen ngisi dengan nilai yang P nanti, dan lalu ada self dot lebar, setelah kita ngisi nilai L. Oke, lalu kedua, misalnya kita pengen buat fungsi luas. Oke, parameternya self, lalu enter, dan fungsi ini misalnya punya nilai balik. Nilai baliknya yaitu self panjang dikali self dot lebar. Oke, lalu misalnya apa lagi ya, fungsi keliling, misalnya def keliling 2, enter. Nah, ini juga punya nilai baliknya yaitu rumus keliling 2 dikali self panjang tambah self dot lebar. Oke, sudah, ini kelas pertama kita. Nah, untuk ininya masukkan sebagai objek. Nah, misalnya kita buat variabel namanya A, lalu sama dengan isi yang tadi, nama kelasnya segi 4. Oh iya, sebelumnya misalnya kita buat dulu variabel panjang P sama dengan 3, lebarnya misalnya sama dengan 5. Nah, untuk ini nanti dimasukkan di parameternya sesuai yang di atas, misalnya P, L. Oke. Nah, terus untuk menjalankan fungsi yang ada di kelas ini tinggal seperti ini caranya. Misalnya pengen ngeprint luas dari segi 4-nya, ketik dulu nama variabelnya A dot panggil nama titiknya, nama fungsinya luas buka kurung. Oke, lalu misalnya juga pengen manggil fungsi yang keliling, tinggal seperti tadi, A dot keliling. Oke, nah bakal kita jalanin, kita bakal lihat hasilnya tuh. Oke, dadah.